Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kunjungannya di channel saya Al-Hadid Yunus. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang sedang sakit atau tidak enak badan, semoga lekas sehat kembali. Dan buat teman-teman yang masih pusing dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik itu tugas kuliah maupun tugas pekerjaan, semoga dimudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya deteksi masker wajah menggunakan OpenCV di Python. Jadi buat teman-teman mungkin yang sedang kuliah ambil mata kuliah computer vision akan banyak tuh deteksi wajah lah, deteksi daun lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mudah deteksi wajah menggunakan OpenCV di Python. Deteksi masker wajah menggunakan OpenCV di Python. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Jadi langsung kita buka command prompt. Kita masuk ke drive yang akan digunakan. Sini di drive D, CD di folder vlog. Kemudian untuk membuka Jupyter Notebook, kita cukup dengan mengetikkan Jupyter Notebook. Oke, nanti akan terbuka. Ya, di sini sudah terbuka Jupyter Notebook saya. Di sini saya menggunakan Python 3.9. Nah, di sini ada dua folder, yaitu folder data training dan data validation. Untuk lebih jelasnya kita buka langsung aja di sini. Di data training itu ada dua folder. Yang pertama adalah folder with mask dan without mask. With mask itu berisi tentang foto, file foto wajah yang menggunakan masker. Di sini saya menggunakan 1526. Jadi di dalam folder data training with mask ini adalah file-file foto yang akan digunakan untuk training, dan di sini adalah file foto yang menggunakan masker. Selanjutnya adalah file foto without mask atau tanpa menggunakan masker. Di sini saya menggunakan 1554 foto. Ya. Bisa dilihat teman-teman di sini wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantik kelihatan semua. Di sini adalah file yang akan digunakan untuk data training. Jadi jika yang pertama adalah foto menggunakan masker, yang kedua adalah foto tanpa masker. Selanjutnya folder data validation, sama seperti data training, terbagi menjadi dua juga di data validation, yaitu with mask dan without mask. Isinya sama, yang membedakan adalah jumlah filenya. Jika di data training itu lebih banyak, mencapai ribuan, di sini saya hanya menggunakan 406 file foto wajah yang menggunakan masker. Sedangkan wajah yang tanpa masker itu saya hanya menggunakan 376 file foto. Baik, itu adalah nanti file-file yang akan kita gunakan untuk training dan validasi atau biasa kita sebut dataset. Selanjutnya kita langsung buat saja file Python-nya. Oke, kita klik new, kemudian pilih Python. Selanjutnya kita beri nama. Namanya kita bikin deteksi masker wajah. Baik, untuk mempercepat waktu, sini saya sudah copy beberapa codingannya. Yang pertama adalah import data. Jadi di sini saya nggak ketik satu-satu supaya lebih cepat. Oke, kita berikan informasi terlebih dahulu bahwa ini adalah import data. Jadi di sini adalah seperti OpenCV, TensorFlow dan lain-lain yang akan digunakan, library yang akan digunakan dipanggil ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita running. Jika library-nya belum ada, maka akan muncul error. Nah, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu, baik itu TensorFlow maupun CV2 atau OpenCV. Jadi banyak cara-cara instalasinya. Di sini saya nggak sebutkan karena saya sudah install. Dan untuk mempercepat, karena ketika install kan kita harus connect internet, harus download ulang. Jadi teman-teman
tinggal searching aja di Google jika kesulitan untuk melakukan instalasi, ataupun bisa tanya di komentar nanti. Setelah import data kita running selesai, langkah selanjutnya adalah kita build the neural network. Oke, ini script codingnya seperti ini. Kita tambahkan informasi terlebih dahulu. Pakai H4 neural network. Oke, seperti ini script codingannya. Teman-teman bisa lihat cukup jelas. Kemudian kita running. Baik, setelah di running kita gunakan image data generation. Lakukan image data generation. Script codingnya ini. Nah, di sini ada yang perlu saya informasikan, yaitu ada training dir dan validation dir. Ini berisi directory yang kita gunakan. Jadi file-file tadi ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk training dan validasi. Nah, kita cukup sebutkan nih, apa sih nama foldernya. Untuk data training udah sesuai, sedangkan untuk data validation ini masih menggunakan data test, kita ganti menggunakan data validation. Baik, di sini udah. Oke, cukup ini. Ini adalah folder yang akan kita gunakan. Jika itu berbeda folder, teman-teman tinggal menyesuaikan. Kemudian untuk batch di sini saya menggunakan 20. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Saat proses penelitian membutuhkan batch size berapa, tinggal disesuaikan. Kemudian kita running. Nah, di sini ditemukan 3080 image untuk data training, sedangkan untuk data validation ditemukan 782 file foto. Langkah selanjutnya adalah kita membuat initialis checkpoint ya, yang digunakan. Kita membuat menginisialisasi checkpoint. Scriptnya cukup simpel. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, ini adalah nanti nama folder yang akan dibentuk ya. Model, strip, epoch keberapa, dot model. Ini bisa disesuaikan untuk yang ini dan ini namanya. Teman-teman bisa ubah-ubah ya. Untuk ini adalah proses loop epoch-nya nanti. Kemudian save based only. Di sini saya menggunakan false. Kenapa false? Supaya setiap proses epoch nanti dia akan membuat folder. Jika saya set true, maka dia hanya akan menyimpan yang terbaik. Gitu. Jadi ini tergantung pandangan subjektif teman-teman. Apakah akan di set false atau true, itu nggak masalah. Silahkan pilih saja. Cuma di sini saya menggunakan false. Kemudian yang terakhir adalah ini proses utamanya nih. Di sini kita akan melakukan training model. Jadi model yang dataset yang udah kita buat tadi ya, datasetnya itu akan dilakukan training. Proses di sini adalah proses yang paling lama. Bisa hitungan menit, jam, mungkin hari juga, tergantung ini berapa lama epoch yang teman-teman lakukan. Semakin banyak akan semakin lama dan semakin berat kinerja dari CPU teman-teman. Jika teman-teman lakukannya itu di PC atau laptop yang tidak terlalu tinggi prosesor, yang sebaiknya jangan terlalu banyak. Apalagi jika di Colab itu juga ada maksimalnya tuh, jika teman-teman memproses ini di Google Colab. Di sini karena ini hanya untuk contoh, saya buat 5 saja prosesnya supaya tidak terlalu lama. Jadi saya hanya menggunakan 5 kali per epoch. Kemudian jika sudah, kita running langsung. Oke, di sini sedang berjalan prosesnya. Teman-teman bisa lihat proses pertama dari 5 proses. Ini
sini adalah ada yang menunjukkan nilai loss dan akurasinya. Semakin rendah loss dan semakin tinggi akurasinya, berarti itu semakin baik. Dan lihat, lossnya sudah semakin turun dan akurasinya semakin meningkat. Nah, untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik, teman-teman bisa melakukan testing berapa kali epoch. Ada yang mencapai 50, 100, bahkan sampai 200 epoch. Tapi ya, itu perlu diperhatikan CPU yang teman-teman gunakan. Jika dilakukan di server mungkin kuat ya, tapi jika itu hanya di PC atau laptop, sebaiknya jangan terlalu membebani. Kasihan CPU-nya nanti. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti setelah selesai baru kita lakukan langkah selanjutnya. Baik, untuk proses trainingnya sudah selesai. Kita lakukan tadi ada 5 epoch, di mana dia akan memproses seperti ini. Hasilnya adalah loss training senilai 0,44 dan akurasinya senilai 0,85, sedangkan validation lossnya senilai 0,3 dan validation akurasinya senilai 0,94. Teman-teman bisa melakukan epoch sebanyak yang teman-teman mau untuk mendapatkan nilai hasil akurasi terbaik. Ya, dari hasil ini kita bisa masukkan ke dalam bentuk chart hasilnya. Seperti apa? Kita ambil ini scriptnya, kita bisa tampilkan, kita running. Nah, yang pertama adalah chart yang menggambarkan dia training loss dan validation loss. Angkanya seperti ini dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk training akurasi dan validation akurasi, ini gambarnya seperti ini. Yang merah adalah training, yang biru adalah validation. Begitu juga yang atas untuk loss-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita langsung deteksi masker wajah menggunakan live kamera. Untuk codingnya kita bisa copy dari sini yang udah saya buat tadi. Kita tinggal copy, ya seperti ini. Import CV, import nampi, kemudian import load model dari kelas. Nah, jangan lupa ini tadi kita udah buat ya, teman-teman bisa lihat sini ada 5. Ini adalah hasil epoch. Ini yang training model yang kita lakukan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa tes satu-satu mana yang terbaik hasilnya. Kita gunakan dari yang pertama terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Pertama adalah without mask, kemudian kita sampel gunakan masker. Oke, muncul masker, dilepas, without mask, dan escape. Mungkin untuk lebih mudahnya kita ganti ini menggunakan masker tanpa masker menggunakan masker. Tadi kita coba tes yang 1, kemudian kita lanjut tes yang 2. Seperti apa hasilnya? Oke, ini tanpa masker. Ya, ini menggunakan masker. Dan tanpa masker. Hasil yang kedua adalah baik. Kita coba hasil yang terakhir, langsung kita lompat ke 5. Oke, tanpa masker. Kemudian kita coba gunakan masker. Hasilnya seperti apa? Yang kelima kurang baik sepertinya ya, karena masih. Oke, selanjutnya kita coba yang keempat.
coba keempat seperti apa hasilnya. Oke, tanpa masker, menggunakan masker. Oke, yang keempat cukup baik ya. Ya, demikian sedikit sharing dari saya terkait dengan bagaimana caranya deteksi masker wajah menggunakan CV di Python. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.